Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa lagi di channel Padepokan Macan Kumbang. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saudara-saudaraku yang selalu menyimak channel ini baik dari Nusantara maupun luar negeri. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menguak bencana tsunami yang terjadi kemarin di Rusia, yaitu gempa berkekuatan 8,7 yang imbasnya nanti bisa sampai ke Indonesia. Nah, apa yang menyebabkan bahwa kalau kita sadari dari peta geografis pun jarak Rusia dan Indonesia kan sangat jauh, tapi kenapa sampai kita terkena imbasnya? Nah, kita juga akan cari tahu sebenarnya penyebabnya itu apa dari bencana yang akan terjadi. Ada pesan-pesan apa, ada maksud apa yang nanti akan kita gali dan akan kita kuak. Ya, semoga nanti video ini bisa menambahkan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya ditemani sama Mas Oval, masih tetap setia selalu mendampingi saya untuk membuat konten-konten. Langsung saja kita akan tarik nanti jin yang sudah tua yang bisa menjelaskan apa penyebabnya yang ada di sana, ya. Mari. Sudah siap Mas Wal? Sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong ditarik jin muslim yang ada dan yang mengetahui gempa yang terjadi di Rusia. Saya minta yang bisa diajak komunikasi, yang berwawasan luas, yang bisa menjelaskan secara detail apa penyebabnya. Saya minta tarikkan jin yang muslim, berapapun jumlahnya, berapapun usianya. Apabila ada yang menghalang-halangi, menyusup, otomatis terpental semuanya ke neraka jahanam semuanya. Saya minta yang asli 100% asli, tolong dihadirkan, masukkan jasa mediator semuanya. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muslim? Dulu yang muslim kan siapa? Saya diberikan tugas oleh beliau Raja Zulkarnain. Dari Raja Zulkarnain. Benar. Berarti sudah tua sekali. Berapa umur usianya kalau boleh tahu? Puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun. Itu di masa zaman manusia. Ya, ya. Dengan siapa ini?
Namanya punya nama enggak? Saya dipanggil Samska. Samska. Saya minta energinya ditambah, semakin keras, diprotek juga apabila ini berdusta, apabila ini bohong atau terbakar terpental keraknya neraka jahanam semuanya. Allah. Mohon maaf tadi saya protek dulu, saya takutnya nanti ada penyusup karena kan ini situasi yang agak genting juga. Mohon maaf ya kalau ada ya tindakan yang kurang sopan. Ya Tuhan, tidak apa-apa. Tadi namanya siapa? Samska. Samska ini bertugas di mana ini? Saya ditugaskan di daerah sana, Rusia. Tugas jaga apa di Rusia itu? Salah satu penjaga yang ada di gunung yang sedang meletus. Oh, jadi Anda ini salah satu penjaga di gunung yang saat ini meletus itu ya? Bukan yang dulu. Yang dulu meletus? Ya. Sudah. Ini kan yang saya tarik yang mengetahui penyebab atau asal mulanya terjadinya gempa yang ada di Rusia saat ini. Apa kamu tahu? Ya, saya mengetahui. Bisa diceritakan penyebabnya itu apa? Saya akan menjelaskan. Terjadinya gempa itu ditandai dari beberapa sudut pandang yang bisa dipahami oleh manusia. Secara manusianya ada pergeseran lempeng di kedalaman laut. Dan secara gaibnya di sana banyak sekali bangsa raksasa yang sudah tidak sabar menanti akan keluar. Bangsa raksasa. Benar. Lokasinya di mana raksasanya itu? Di bawah tanah. Di bawah lahar. Di bawah tanah, dikunci dengan, dilapisi dengan lahar. Benar sekali. Itu raksasanya sudah dari dahulu ada atau memang baru-baru ini? Mereka itu bangsa manusia yang dulu, yang tidak patuh kepada raja dan selalu membuat kehancuran, kerusakan yang ada di bumi. Mereka diperingatkan tidak mau. Mereka selalu melakukan hal sesuka hati mereka. Mereka dari bangsa berkulit hitam. Kalau saya pikir-pikir berarti kalau raksasanya sudah dari dahulu zaman Raja Soekarno, berarti apa yang dimaksud Ajud-Majud itu berarti? Benar. Mereka itulah yang terkurung di bawah tanah, yang dilapisi oleh lahar, yang dikunci oleh beliau Raja Julkarnain. Ya. Berarti apa ada hubungannya berarti ini ya? Ada. Di dunia saat ini banyak sekali peperangan. Peperangan antar negara. Secara gaibnya, energinya itu sangat besar.
energi itu menjadi makanan mereka. Semakin besar kekacauan yang ada di dunia ini, semakin cepat nantinya mereka akan muncul dari bawah. Nanti munculnya akan ditandai gunung-gunung Merapi yang aktif saat ini bergantian meletus. Yang disebut cincin api itu yang ada di daerah Rusia, Jepang, Filipina, Hawaii, dan Indonesia yang menyebar di seluruh dunia juga yang masih aktif. Itu adalah kuncinya. Berarti sama yang diberitakan tadi berarti bahwa tsunami itu tadi berawal dari Rusia menyebar ke Jepang sampai ke Asia. Tadi saya juga lihat bentar ada Filipina juga, Indonesia juga terkena imbasnya itu. Jadi akibat cincin itu tadi ya berarti ya. Iya, getaran-getaran yang ada di bawah bumi ini. Dan itu juga menjadi jalur utama nantinya. Ini hanya seberapa masih kecil guncangan-guncangan yang ada di bawah. Yang terjadi juga ada beberapa guncangan lanjutan yang dilakukan di bawah tanah. Ada puluhan. Tidak hanya sekali. Yang sekali hanya guncangan yang besar. Itu sebagai pertanda bahwa mereka itu ada di bawah bumi. Mereka menanti untuk keluar. Jadi guncangan yang besar terjadi di Rusia, tapi nanti efeknya itu beresonansi kemana-mana ya. Jadi kalau saya pelajari di Rusia itu gempanya sangat besar sekali. Tapi nanti sampai ke Asia tsunami-nya itu diperkirakan hanya 3 sampai 5 meter. Nanti ke Asia, ke Indonesia hanya 1 meter saja. Berarti itu getaran itu yang besar hanya timbul di Rusia, tapi efeknya menggema kemana-mana itu, seperti itu. Ya benar. Karena menyebar tekanan-tekanannya menjadi kecil. Karena kan saya pikir kan itu kan yang berada di lautan Pasifik saja gitu loh. Kalau gempanya nggak menyeluruh, kan airnya itu bisa kemana-mana. Ini kok terstruktur api itu ternyata memang guncangannya dari cincin api itu tadi yang Anda jelaskan berarti. Benar sekali. Cincin api itu juga ada di Amerika. Di sana juga terkena imbasnya. Tapi tidak terlalu besar juga. Oh, gitu ya. Ya. Jadi mana yang aktif, mana akibat perbuatan raksasa tadi atau wajud-wajud tadi, mana yang mempunyai pergerakan atau pemberontakan yang besar di bawah tadi, itu tadi yang terkena efeknya yang dampak luas itu tadi berarti. Ya benar. Ya Jumat itu sudah tersebar di bawah tanah. Di negara-negara semuanya ada. Mereka beranak pinak banyak di bawah. Itu. Mereka terkurung sangat besar kurungannya. Tidak hanya kecil. Karena kurungannya itu seperti cincin api itu. Nah, ini saya ingin tanyakan, berarti dari terdahulu Ya'juj Ma'juj pergerakannya belum signifikan ya, tapi ini ada pergerakan yang sangat intens, yang sangat besar sekali. Tadi katanya konsumsi dari pertempuran peperangan, berarti Ya'juj Ma'juj itu makanannya dari itu berarti. Benar. Energi-energi buruk yang ditimbulkan oleh manusia itu
yang melakukan kekecauan, melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu yang menjadi sumber makanannya. Oh, itu. Kebanyakan mereka melakukan keburukan, nanti akan ada lagi getaran-getaran yang ada di bumi yang menyebar, yang ada gunung-gunung aktifnya. Sebentar lagi akan meletus dan ada gempa bumi juga. Memang berarti awalnya tsunami itu dari gempa bumi itu tadi ya? Benar, pergeseran lempengan itu yang ditimbulkan oleh mereka. Oh, pergeseran. Jadi pergeseran lempengan itu terjadi akibat berontaknya Yasut-Majut yang ada di bawah gunung tadi, bawah dasar gunung tadi berarti ya? Benar, itu secara goibnya. Seperti itu. Jadi kenapa hampir mirip ya? Persifatnya Yasut-Majut kan juga suka merusak, suka menghancurkan, serakah, rakus, tamak, dan lain-lain. Benar. Jadi itu kan juga tercermin pada keadaan saat ini. Ya, Peperangan di mana-mana, kerakusan dan lain-lain. Kok anehnya kok sama gitu loh. benar sekali. Dulu mereka bangsa Ya'juj itu suka sekali perang. Suka menindas yang ada di bawahnya. Mereka harus kekuasaan. Mereka tidak mau diatur. Mereka semena-mena. Dan saat ini juga menjadi persifatan manusia saat ini. Peperangan ini juga hanya karena manusia itu juga. Akibat perbuatan mereka sendiri. Mereka akan melakukan apapun demi rakusnya, nafsunya mereka. Ingin menguasai dunia, menindas yang kecil. Mereka tidak mau memperhatikan yang kecil. Di negara mereka sendiri juga banyak ada kemiskinan. Terlantar, namun terlihat megah dan sangat besar. Mereka hanya menutupi saja. Di negara maju saat ini, yang dilihat menjadi negara yang besar itu sama saja dengan negara kecil. Mereka menindas yang kecil. Namun rakyatnya mereka tertekan, tidak berani berontak. Gitu. Jadi yang kecil itu semakin tertindas, yang punya kekuasaan mereka semakin merajalela ya. Benar. Dan jika itu masih berlanjut, nanti akan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada gempa lagi, gempa terus. Dan nanti di akhir tahun akan ada beberapa negara yang gunungnya aktif akan meletus. Dan ada gempa-gempa di bawah laut, di bawah tanah, yang nantinya akan menjadi peringatan mereka jika itu masih berlanjut. Kalau saya lihat ya peperangan ini ya akan semakin besar dan akan semakin lanjut karena pertarungan peperangan ini pertamanya ada di daerah Timur Tengah, dari Rusia juga, sekarang merambah ke Asia, ada Kamboja dan Thailand. Nah, peperangan itu semakin merambah jauh. Ya, nanti juga akan semakin besar. Karena itu juga menjadi salah satu pertanda akhir zaman. Nanti ada beberapa lagi negara yang melakukan peperangan lagi. Dan kekacauan di negara-negara itu juga menjadi pertanda nantinya akan munculnya seorang pemimpin yang sudah ditakdirkan untuk mendamaikan, memimpin dunia ini.
menjadikan negara damai dan menjadi negara yang berkembang besar, peradaban maju kembali seperti dulu di zaman kami yang dipimpin oleh beliau Raja Dzulkarnain. Seperti itu ya. Ya, Jadi memang bencana ini memang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, memang sudah banyak kerusakan alam, kerusakan akhlak dan lain-lain yang terjadi di muka bumi ini ya. ya, Itu semuanya dilakukan berarti untuk meleburkan semua yang jelek-jelek nanti biar ada yang membangun gitu maksudnya. ya benar, nanti akan diganti yang baik-baik. Hmm, Mereka yang hatinya baik saat ini sedang ditindas. Mereka menyuarakan tidak didengar. Di beberapa negara, pemimpin-pemimpin mereka tidak memperdulikan rakyat mereka. Mereka haus kekuasaan, haus ketenaran. Saya kira hanya di negara ini saja, ternyata di luar juga seperti itu juga. Benar, mereka saling berlomba-lomba ingin menguasai dunia. Saya nggak tahu kalau luar, saya tahunya kan yang ada di negara ini kan memang seperti itu, yang atas kan selalu menindas yang bawah ini dengan kebijakan-kebijakannya itu. Ya, Ternyata di luar juga lebih parah lagi. benar. Di negara-negara luar, mereka takut akan pemerintahan mereka. Tapi pemerintahan mereka sangat baik. Mereka menyiapkan, mencukupi mereka sehingga mereka semua tunduk dan patuhlah negara mereka. Tapi mereka itu melakukan hal tersebut tapi masih mempunyai cara dan siasat yang lebih halus ya, beda dengan negara ini berarti ya. Ya, negara ini khususnya Indonesia yang saya lihat. Gimana kalau kamu lihat? Karena penduduknya mereka semua tidak terima karena sistemnya yang sangat buruk. Mereka meniru negara-negara maju, tapi terlihat sangat buruk dalam menjalankan pemerintahannya. Oh itu. Dan rakyat Indonesia itu beda dengan rakyat lainnya. Mereka tidak mau. Mereka memiliki, walaupun suaranya kecil, namun bergema di mana-mana. Beda di negara lain. Maksudnya dalam artian toleransi di negara ini lebih besar daripada di negara luar gitu. Nah, Itu ternyata sangat bagus sekali ya. Nah ini kan kembali lagi, gempa ini kan terus berlanjut ini, ada susulan-susulan lagi dan susulan lagi. Kalau terus-terusan terjadi kan berarti mau nggak mau benar seperti apa yang sudah diberitakan, kita juga pasti akan terkena dampaknya juga negara ini. tidak hanya dampaknya, juga terkena gempanya juga. Oh, Akan astagfirullahaladzim. ada gempa juga di negara ini. Di akhir tahun ini. Bisa disebutkan di daerah mana lokasinya? Selatan, barat, timur? Timur dan juga barat. Astagfirullahaladzim. Jadi akhir zaman ini bukannya malah bencana itu semakin berkurang tapi akan semakin berlipat-lipat ya. Benar. Saya juga miris dan kasihan juga bahwa negara ini kan masih kacau balau, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan sistem-sistem yang berlaku ini, perang nantinya juga, demo juga di mana-mana. Nah, belum lagi bencana alam, terus gimana kita bisa menghadapi hal itu? Ya, kami juga terkena imbasnya. Jadi kami hanya bisa pasrah. Kami sabar menerima ujian-ujian kami.
kami menganggap ini adalah sebuah ujian. Karena dengan bencana ini membuat kami semakin yakin akan datang munculnya seseorang yang sangat besar pengaruhnya nantinya. Seperti kami diberitahukan kepada raja kami terdahulu, Raja Zulkarnain. Oh iya. Jadi bagi manusia kita juga bisa meniru apa yang Anda lakukan, berarti kita juga belajar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa habis gelap terbitlah terang. Seperti itu. Sebentar lagi, tidak akan lama, dan kekacauan sebentar lagi akan lebih besar. Di dalam hal apa itu kekacauan? Peperangan, kekacauan, tiap negara yang tidak terima akan sistem pemerintahnya. Oh gitu. Dalam artian peperangan ini masih bisa merembet lagi ya? Benar, akan ada banyak. Dan itu akan menjadi sebuah pertanda nantinya. Nanti yang mendamaikan adalah orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin akhir zaman. Yang sudah dijelaskan dalam Islam, pemimpin akhir zaman, yakni beliau Imam Mahdi. Subhanallah. Mereka pasukan mereka, beliau Imam Mahdi nantinya yang akan mendamaikan dunia ini dengan sistem pemerintahan yang lebih baik, yang amanah, jujur, dan terbuka untuk semuanya. Dan nantinya di sistemnya nantinya, jika yang diamanai tidak jujur, mereka akan mendapatkan balasan secara langsung di dunia. Oh, seperti itu berarti ya? Benar, makanya nantinya akan dunia itu damai sejahtera saat beliau datang nantinya. Seperti itu. Subhanallah sekali berarti ya. Ya, semoga kita semuanya selalu diberikan kesempatan, diberikan kekuatan sama Allah agar selalu mengikuti perjuangan beliau Imam Mahdi untuk berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kekacauan ini berarti kalau Imam Mahdi akan muncul, berarti Dajjal berarti kan sudah muncul juga. Dajjal saat ini sudah menyebar di daerahnya, di daerah dunia seluruhnya. Sistemnya sudah berjalan. Makanya ini saya lihat kok kekacauan kok kemana, di mana-mana, pengerusakan di mana-mana, kerakusan di mana-mana. Berarti memang ini adalah pengaruh dari Dajjal tersebut yang sudah berkeliling itu berarti. Ya, ini juga adalah strategi mereka. Mereka yang menciptakan peperangan ini. Karena nantinya, jika kekacauan nantinya sudah besar menyeluruh, Dajjal itu akan muncul menjadi juru penyelamat dunia. Oh, siasat liciknya seperti itu ya, tipu dayanya seperti itu berarti. Nah, semoga kita semua dijauhkan dari tipu daya Dajjal, karena memang tipu dayanya sangat halus sekali. Nanti itu berarti seolah-olah membela rakyat bisa sesuai yang difirmankan di Al-Qur'annya Allah, itu berarti kan Dajjal diberikan kekuatan untuk menghidupkan orang yang mati, untuk menumbuhkan tanaman dan lain-lain, datangkan hujan, berarti seperti itu juga. Itu nyata berarti ya di Al-Qur'an itu berarti. Nyata. Itu juga karena izin Allah Subhanahu wa taala. Berikan kelebihan. Tetapi ketika sudah meninggal, mereka dan pasukannya
ditempatkan di neraka jahanam. Astagfirullah. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Itu juga ada maksudnya untuk kaum muslimin. Apa itu? Itu adalah ujian agar derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika bisa melewati ujian itu. Jadi yang saya garis bawahi, yang saya tangkap berarti di dalam kekacauan ini, huru hara ini yang terjadi, kita hanya disuruh bersabar saja, Iya, dan berserah diri ya. benar. Ya, 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 ya. Silakan dimakan dan diminum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihidangkan makanan dan minuman yang enak-enak. Silakan dinikmati dulu. Ya, terima kasih. Jadi seperti itu ya. Sangat menarik sekali karena saya juga kaget awalnya. Saya kira itu memang bencana alam biasa, tapi ternyata ada sisi gaib yang belum kita tahu ya. Itu tadi pergerakan Ya'juj yang ada di luar sana sudah sangat aktif karena memang penindasan, keserakahan, utamakan kerakusan, semua yang sudah terjadi itu yang menyebabkan energi dari Ya'juj yang terkurung itu berontak. Akhirnya Ya'juj yang awalnya dikurung di bawah bumi dan dilapisi lahar itu tadi berontak dan menimbulkan gempa tadi yang menyebabkan tsunami itu tadi. Itu yang saya tarik kesimpulannya dari perbincangan kami hari ini. Memang seperti itu ya. Ya, terima kasih karena dari penjelasan Anda tadi saya sedikit banyak mengetahui kenapa akhir-akhir ini banyak pergolakan, banyak peperangan, dan ditambahi juga kekacauan serta bencana alam yang terjadi. Ini memang semuanya ada maksud gaibnya tadi ya berarti ya. Iya, benar. Karena sudah tidak bisa dibendung lagi kekacauan yang dibuat oleh manusia itu. Mereka sudah tidak bisa dinasihati, tetapi harus diberikan adab agar mereka sadar. Astagfirullahaladzim. Jadi memang ini semua kacauan sudah tidak bisa ditanggulangi lagi. Alam manusia sudah banyak yang melenceng, yang buruk, jadi tidak mau diberikan azab. Benar. Astagfirullahaladzim. Kalau berikan azab kan ya orang-orang yang muslim, orang-orang yang enggak melakukan kan juga pasti terkena imbasnya juga. Iya, itulah ujiannya. Ada pesan-pesan lagi Mbak yang mau disampaikan untuk kami? Ya, saya akan menyampaikan pada manusia. Janganlah takut dengan bencana-bencana yang terjadi saat ini. Kekacauan yang sudah ada di dunia ini. Seharusnya itu dijadikan sebuah pengingat agar lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri. Itu saja. Iya, ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila tadi mengganggu tugasnya. Saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya tadi. Terima kasih sudah berkenan hadir kemari. Saya minta maaf apabila ada tindakan-tindakan yang kurang mengenakan hati tadi. Ya, terima kasih Tuhan. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantarkan semuanya kembali ke tempat asalnya semua. Allah kembalikan dengan selamat. Sallallahu. Bisikan semuanya. Alhamdulillah.
Sehat? Sehat. Versinya. Jadi tadi perbincangan sangat menarik sekali. Bisa ditarik kesimpulannya, memang kekacauan yang terjadi di muka bumi saat ini itu karena ulah manusia itu sendiri. Ya, sebagai pengingat kita, seorang muslim, apabila kita ditimpa ujian, ditimpa bencana, kita sebaiknya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas segala ketentuan yang terjadi, ridho atas apa yang terjadi yang menimpa diri kita. Semoga tayangan tadi bisa menambahkan keimanan kita, lebih rajin lagi beribadahnya, lebih banyak lagi sedekahnya, agar kita semuanya bisa terhindar dari bencana-bencana dan malapetaka yang ada di muka bumi ini. Semoga tayangan tadi bisa menambahkan iman dan takwa kami semuanya. Diambil yang positif-positif saja, yang negatif-negatif dibuang, tidak usah dipercayai karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama Mas Sofal pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.